Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Biologi Semanesi. Nah, baik para pemirsa dan para siswa sekalian, kalau dua pertemuan kemarin kita mempelajari tentang pembelahan sel, tentang mitosis, tentang amitosis, dan tentang meiosis. Nah, saat ini kita akan bersama-sama menyimak tentang implementasi atau aplikasi dua pembelahan tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimanakah pohon pepaya ini? Ya, ini bisa meninggi atau membesar. Kemudian buah pepaya ini bisa membesar. Kemudian bagaimanakah proses pembentukan benang sari dan putik yang ada di bunga? Ya, atau bagaimanakah pembentukan sel telur ya pada siswi, dan bagaimanakah pembentukan sperma pada siswa atau putra. Nah, itu selengkapnya akan dibahas oleh Asyura. Halo semua, balik lagi di channel kesayangan kita, Biologi Semanesi. Pada video kali ini, kita bakal bahas aplikasi meiosis pada kehidupan. Oh iya, jangan lupa siapin buku catatan dan alat tulis ya. Nah, jadi ada 4 submateri yang bakal kita bahas, antara lain spermatogenesis, oogenesis, mikrosporogenesis, dan megasporogenesis. Sebelum kita lanjut, kenalan dulu yuk. Perkenalkan, namaku Asyura Almana, biasa dipanggil Rara, dari kelas 12 IPA B, SMA Negeri 1 Singosari. Aku bakal nemenin kalian belajar aplikasi meiosis pada kehidupan selama beberapa menit ke depan. Sebelum mulai, kita yel-yel dulu yuk. Untuk siapa? Untuk Semanesi. Biologi selalu di hati. Oh yi! Nah, sebelum masuk ke submateri pertama, kita review dulu ya. Di video sebelumnya, kita udah bahas pembelahan meiosis. Apa itu pembelahan meiosis? Pembelahan meiosis adalah proses pembelahan yang bertujuan untuk mereduksi jumlah kromosom, sehingga jumlah kromosom selalu tetap pada generasi berikutnya. Pembelahan ini terjadi pada sel kelamin atau sel gamet. Pembelahan suatu sel dengan cara meiosis akan menghasilkan 4 sel anakan dengan karakter yang berbeda dari sel induk. Jumlah kromosom sel anak menjadi setengah dari jumlah kromosom induk atau haploid, sehingga pembelahan ini disebut juga pembelahan reduksi. Jadi, pembelahan meiosis itu pembelahan yang tujuannya mengurangi jumlah kromosom, sehingga jumlahnya selalu tetap, terjadi pada sel kelamin, dan jumlah kromosom anakannya haploid. Nah, salah satu aktivitas dalam kehidupan yang melibatkan pembelahan secara meiosis adalah gametogenesis. Gametogenesis adalah proses terbentuknya gamet atau sel kelamin. Gametogenesis merupakan suatu cara untuk mempersiapkan sel kelamin yang berguna untuk perkembangbiakan makhluk hidup secara seksual. Sekarang, kita masuk ke submateri pertama, yaitu spermatogenesis. Apa sih spermatogenesis itu? Spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa yang terjadi di dalam testis. Pada tubulus seminiferus terdapat sel-sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid. Spermatogonium membelah diri secara mitosis berulang-ulang. Spermatozoa yang dihasilkan memiliki kromosom haploid, sebanyak 50% mengandung kromosom X dan 50% lainnya mengandung kromosom Y. Rumus kromosom spermatozoa pada manusia adalah 22A plus X atau 22A plus Y, atau bisa kita tulis 44A plus XY, yang artinya memiliki 44 autosom dan kromosom XY. Lah, terus proses pembentukan spermatozoa ini gimana? Teman-teman perhatiin gambar di layar ya. Gambar itu adalah skema proses pembentukan spermatozoa. Spermatogenesis diawali dengan membesarnya masing-masing sel spermatogonium. Kemudian terjadi sinapsi dan duplikasi kromosom, sehingga terbentuklah bentuk tetrat. Sel ini disebut spermatosit primer atau spermatosit 1 yang memiliki kromosom diploid. Nah, spermatosit primer ini mengalami pembelahan meiosis 1 yang menghasilkan 2 sel spermatosit sekunder atau spermatosit 2 yang haploid, di mana satu sel spermatosit sekunder mengandung kromosom X, sedangkan spermatosit sekunder lainnya mengandung kromosom Y.
Kedua spermatosit sekunder kemudian membelah secara meiosis 2 dan terbentuklah 4 sel spermatid yang haploid. Keempat spermatid mengalami proses pematangan dan pertumbuhan ekor menjadi spermatozoa yang fungsional, yang artinya dapat melakukan fungsinya dalam proses pembuahan. Jadi dah sel sperma yang siap membuahi sel telur. Selanjutnya ada oogenesis. Kalau ada gametogenesis pada hewan jantan, pasti ada gametogenesis pada hewan betina kan? Nah, gametogenesis pada hewan betina namanya adalah oogenesis. Oogenesis itu adalah proses pembentukan sel kelamin betina, yaitu sel ovum atau lebih kita kenal dengan sel telur. Oogenesis terjadi di dalam ovarium. Sel telur atau ovum berkembang dari sel induk telur atau oogonium yang bersifat diploid. Oogonium memperbanyak diri secara mitosis. Oogonium pada manusia memiliki kromosom berjumlah 46, yaitu 22AA plus XX atau 44A plus XX, yang artinya memiliki 44 autosom dan gonosom XX. Coba perhatiin gambar ini. Ini adalah proses oogenesis. Oogenesis diawali dengan membesarnya oogonium, lalu terjadi sinapsis dan duplikasi kromosom, sehingga terbentuklah tetrat. Sel ini disebut dengan oosit primer yang memiliki kromosom diploid. Oosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 dan terbentuklah dua sel dengan ukuran berbeda. Sel yang berukuran lebih besar mengandung hampir semua sitoplasma dan kuning telur, yang disebut oosit sekunder, sementara sel yang lebih kecil hanya mengandung inti, yang disebut badan polar 1. Oosit sekunder dan badan polar 1 memiliki kromosom yang haploid, yaitu 22A plus X. Oosit sekunder kemudian membelah secara meiosis 2 menjadi dua sel dengan ukuran yang tidak sama. Sel yang berukuran lebih besar serta mengandung sitoplasma dan kuning telur disebut ootit. Sementara itu, sel yang berukuran kecil dan hanya mengandung inti disebut badan polar 2. Pada saat ini, badan polar 1 pun membelah secara meiosis menjadi dua badan polar 2. Tapi proses ini jarang terjadi karena badan polar 1 biasanya berdegenerasi lebih awal. Nah, ootit ini mengalami proses pertumbuhan dan pematangan menjadi ovum atau sel telur yang fungsional. Artinya, jika dibuahi oleh spermatozoa akan menjadi zigot. Sementara ketiga badan polar 2 akan berdegenerasi lalu diserap kembali oleh tubuh. Jadi, pada betina, oosit tumbuh menjadi satu ovum yang fungsional. Selanjutnya, ada gametogenesis pada tumbuhan. Pada tumbuhan terjadi dua gametogenesis, yaitu mikrosporogenesis pada tumbuhan jantan dan megasporogenesis pada tumbuhan betina. Yang pertama, mikrosporogenesis. Mikrosporogenesis adalah proses pembentukan mikrospora atau serbuk sari atau polen yang terjadi di kantong sari atau anter. Nah, yang teman-teman lihat ini adalah proses pembelahan meiosis pada mikrosporogenesis. Sel induk mikrospora atau mikrosporosit diploid mengalami pembelahan meiosis 1 kemudian meiosis 2. Pembelahan tersebut menghasilkan 4 sel mikrospora berkromosom haploid yang menempel menjadi satu. Masing-masing mikrospora terpisah satu sama lainnya dan berkembang menjadi butir serbuk sari polen yang haploid. Nukleus di dalam butir serbuk sari mengalami pembelahan karyokinesis 1, sehingga terdapat dua buah nukleus yang identik, yaitu nukleus generatif dan nukleus tabung, yang keduanya bersifat haploid. Biasanya pada tahap inilah polen dilepaskan. Nah, di sini tadi kan ada proses pembelahan karyokinesis. Apa sih pembelahan karyokinesis itu? Pembelahan karyokinesis adalah pembelahan mitosis tanpa disertai pembelahan sitoplasma. Oke, kita lanjut ya. Setelah penyebukan, butir serbuk sari akan tumbuh membentuk buluh polen. Nukleus generatif di dalam buluh polen mengalami pembelahan karyokinesis 2 menjadi nukleus sperma 1 dan nukleus sperma 2. Pada tahap ini terbentuk gametofit jantan yang memiliki 3 nukleus, yaitu nukleus sperma 1, nukleus sperma 2, dan nukleus tabung. Sekarang kita lanjut ke megasporogenesis ya. Megasporogenesis adalah proses pembentukan megaspora yang terjadi di bakal buah atau ovarium dan menghasilkan 8 megaspora yang haploid. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar, megasporogenesis ini terjadi di bakal buah. Sel induk megaspora atau megasporosit yang diploid mengalami pembelahan meiosis 1, kemudian meiosis 2. Pembelahan tersebut menghasilkan 4 sel megaspora berkromosom haploid yang mengelompok secara linier.
Setelah meiosis, hanya satu sel megaspora yang fungsional, sedangkan 3 sel lainnya berdegenerasi. Nah, pada megasporogenesis terjadi 3 karyokinesis, yaitu karyokinesis 1, karyokinesis 2, dan karyokinesis 3. Masih ingat kan karyokinesis itu apa? Bener banget, karyokinesis adalah pembelahan mitosis tanpa disertai pembelahan sitoplasma. Nukleus dari megaspora yang fungsional kemudian mengalami pembelahan secara berturut-turut, karyokinesis 1, karyokinesis 2, dan karyokinesis 3, sehingga terbentuk 8 nukleus yang semuanya haploid. Sel yang berukuran besar dan memiliki 8 nukleus tersebut dinamakan kantong embrio yang belum matang, atau kantong lembaga primer. Kantong embrio dikelilingi oleh jaringan integumen dan nucellus. Pada salah satu ujung kantung embrio terdapat mikropil yang akan dilalui oleh tabung polen yang melakukan penetrasi. Selanjutnya, inti-inti di dalam sel kantong embrio akan menempatkan diri. Satu inti di tengah dekat mikropil berkembang menjadi ovum yang haploid. 2 inti di samping kanan kiri ovum disebut sinergit yang haploid akan berdegenerasi dan mati. 2 inti di tengah-tengah bergabung dan melebur menjadi fusi nukleus polar yang diploid, dan 3 inti di daerah kalaza atau daerah berseberangan dengan mikropil disebut antipoda yang masing-masing haploid. Jadi, hasil akhir proses megasporogenesis adalah kantong embrio matang atau megagametophit yang memiliki 1 ovum, 2 sinergit, fusi 2 nukleus polar, dan 3 antipoda. Oke. Sebelum kita akhiri videonya, kita review dulu ya. 1. Meiosis merupakan pembelahan sel yang bertujuan mereduksi jumlah kromosom. 2. Aplikasi meiosis pada kehidupan ada pada gametogenesis. Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet yang mencakup peristiwa pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2. 3. Gametogenesis pada hewan terdiri dari 2 macam, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Gametogenesis pada hewan jantan disebut spermatogenesis yang menghasilkan 4 sperma haploid. Gametogenesis pada hewan betina disebut oogenesis yang menghasilkan 1 sel telur haploid. Gametogenesis pada tumbuhan terdiri dari 2, yaitu mikrosporogenesis dan megasporogenesis. Mikrosporogenesis untuk tumbuhan jantan menghasilkan 4 mikrospora haploid, sementara megasporogenesis untuk tumbuhan betina menghasilkan 8 megaspora haploid. Nah, selesai deh materi kita kali ini. Gimana? Gampang atau susah materinya? Hehe. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh banget nih tulis di kolom komentar. Sampai sini aja ya video kali ini. Jangan lupa dukung terus Biologi Semanesi dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Terus hidupin juga loncengnya biar kalian tahu updatean terbaru dari kami. See you next time. Bye-bye.